Oke anak sekalian, jadi apa yang saya janjikan hari ini sudah rawuh, sudah tadi jam 8 kurang seperempat. Nanti beliau akan menjelaskan dan mensimulasikan juga. Jadi nanti Anda punya gambaran-gambaran, ide-ide apa yang akan Anda gunakan. Kemudian nanti diberi waktu bertanya sebanyaknya gue. Ya, waktu bertanya sebanyaknya ya gitu ya. Beliau juga alumni SMA Negeri 1 Wonogiri. Yang di sana juga alumni SMA 1 Wonogiri. Ya. Yang di sini juga alumni SMA 1 Wonogiri. Bukan. Alumni SMA 1 bukan? SMA 2. SMA Puno Pacitan, Pak Usen. Ya. Pak Wikan SMA Gontor. Ya. SMA? Oh Jogja. Begitu waktu sepenuhnya nanti dari KPU yang akan membimbing panjenengan semua sampai jam 10 lebih, nggak apa-apa Ibu. Yang penting jangan setengah 11. Begitu sepenuhnya waktu kami berikan, mohon perhatiannya, kemudian menyiapkan semua catatan, menyiapkan semua apa yang mau ditanyakan. Terima kasih, monggo Ibu. Mohon izin saya lepas masker ya. Matur nuwun atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Wonogiri yang telah memberikan kesempatan kepada kami, matur nuwun sanget. Saya juga kula nuwun beserta dengan rekan-rekan satu tim bisa hadir di tengah-tengah adik-adik ini dan juga adik-adik yang berbahagia. Sudah sarapan? Nanti kita sarapan bareng-bareng. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu dan adik-adik semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari KPU Kabupaten Wonogiri ada satu tim, tapi yang kami berbagi, yang satu ada di ruang sebelah utara ya, di pendopo sebelah utara, dan yang ada di sini perkenalkan kami ada kita menyebutnya Kak ya, ada Kak Ajun, ada Kak Raditya, ada Kak Nana, dan juga ada Kak Pascal dan Kak Jupri. Dan saya sendiri sebelum memperkenalkan diri mohon izin berpantun. Boleh ya? Bunga melati, bunga matahari, indah dipandang di pagi hari. Hai adik-adik yang ada di sini, perkenalkan nama saya Agustina Puspadewi. Adik-adik, kebetulan saya alumni SMA Negeri 1 Wonogiri, jadi sama dengan adik-adik dulu SMA-nya di SMA Negeri 1 Wonogiri. Tepuk tangan dong. Saya alumni tahun 1999. Jadi sudah berapa tahun saya lulus dari sini. Namun saya juga sering ke sini karena kebetulan saya ada di KPU. KPU itu apa? Kemarin sudah ada yang ke sini Pak Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum. Nah, kebetulan saat ini KPU melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Jadi nanti KPU itu sering-sering datang ke adik-adik, ke SMA, SMK, kemudian ke SMP seperti itu untuk kita berdiskusi terkait dengan demokrasi dan kepemiluan.
Nah, sebelum kita ke inti, saya mau tanya dulu. Di sini ada enggak yang tahu demokrasi itu apa? Ya mungkin sudah ada nggih di pelajaran PKN nggih. Sudah ada nggih? Ayo, demokrasi itu apa? Kebebasan berpendapat. Ya, bisa kebebasan berpendapat. Ya, monggo. Demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tepuk tangan Pak Adik yang sudah menjawab nggih. Nggih. Jadi demokrasi itu adalah suatu sistem yang dianut oleh pemerintah negara Indonesia ya. Beberapa negara juga menganutnya dan juga termasuk salah satunya adalah Indonesia. Demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, untuk demokrasi ini tentunya juga kita sudah implementasikan di kehidupan sehari-hari. Karena demokrasi ini sendiri merupakan nilai-nilai dari Pancasila. Pancasila sila keberapa adik-adik? Ya, sila keempat. Bunyinya apa? Cakep. Nggih. Terima kasih. Jadi demokrasi ini merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Sehingga kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah itu adik-adik itu diajak untuk berdiskusi oleh keluarga. Okay? Ketika kita berdiskusi, kita memberikan pendapat, kita memberikan masukan kepada orang tua ataupun kepada saudara, itu sudah merupakan perwujudan dari demokrasi. Itu kalau di rumah. Kalau di sekolahan apa adik-adik? Wujud dari demokrasi ini. Ada yang tahu? Mungkin adik di sini yang bisa jawab. Pemilihan ketua OSIS, ketua MPK, pemilihan ketua MPK. Kepala kelas. Siapa ini? Siap dari kelas 10-9. Jadi wujud demokrasi yang ada di sekolahan itu bisa, misalnya kita memilih ketua kelas. Misalnya kita belajar kelompok, kita diskusi, memberikan pendapat seperti itu. Kemudian juga pemilihan ketua OSIS atau pilketos ya kalau di sini ya. Kemudian juga pemilihan apa tadi deh? Ketua MPK. Ketua MPK. Nah, itu adalah merupakan wujud-wujud dari demokrasi. Itu di lingkup kecil. Nah, untuk di lingkup negara atau bangsa itu kita ada yang namanya pemilu. Pemilu itu adalah pemilihan umum. Pemilihan umum ini apa? Pemilihan umum itu kayak kita memilih pemimpin yang kita pilih. Siapa ini? Dek Hayu, nggih. Pemilu Dek Hayu Suci, nggih. Pemilu ini adalah pemilihan umum, di mana pemilu ini merupakan sarana bagi warga negara Indonesia untuk memilih wakil-wakil rakyat yang nanti duduk di legislatif maupun di eksekutif.
Siapa saja yang duduk di legislatif itu? Di legislatif ada DPR RI, kemudian DPD. DPD itu apa? Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian ada DPRD Provinsi. Kemudian juga ada DPRD Kabupaten atau Kota. Itu untuk yang legislatif. Sedangkan untuk yang eksekutif itu kita misalnya memilih siapa? Ya, betul. Presiden dan wakil presiden. Kemudian gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali, di mana pemilu itu mempunyai azas. Azasnya apa? Ya, luber jurdil. Luber langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung itu punya makna apa? Ya, betul. Langsung dilaksanakan di mana pemilih, ya betul, di TPS. Di mana pemilih itu yang sudah mempunyai hak pilih ini memilih secara langsung di mana? Di TPS, tempat pemungutan suara. Jadi tidak boleh diwakilkan, harus datang sendiri secara langsung. Umum apa? Umum bisa untuk siapa saja ya yang sudah mempunyai hak pilih. Bagaimana mempunyai hak pilih? Itu ada nanti persyaratannya, okay? Kemudian umum, terus bebas. Bebas, masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya, memilih siapa saja wakil-wakil rakyat ya yang akan duduk di legislatif maupun eksekutif tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan ya. Jadi harus memilih sesuai dengan keinginannya sendiri, seperti itu nggih. Orang lain tidak boleh memaksa-maksa, seperti itu nggih. Kemudian rahasia ini hanya dirinya sendiri yang tahu pilihannya. Petugas yang ada di KPPS juga tidak boleh tahu pilihannya apa. Keluarga itu juga tidak boleh tahu apa yang kita pilih ya. Bisa jadi nanti menjadi, kalau pilihannya tidak sama nanti bisa menjadi apa? Pertengkaran. Misalnya bapak dan anak pilihannya tidak sama, pendapatnya tidak sama. Nah, itu bisa menjadi pertengkaran ataupun jadi permusuhan. Itu juga tidak baik, sehingga harus rahasia, yang tahu adalah dirinya sendiri dan tentunya Tuhan yang Maha Esa. Luber jurdil, jujur. Nah, jujur ini apa itu? Semua penyelenggaraan itu harus terbuka ya, harus jujur apa adanya, tidak boleh manipulasi seperti itu. Seluruh proses kegiatan pemilu itu harus transparan, harus tidak ada manipulasi. Kemudian adil ini memperlakukan sama, baik itu kepada peserta pemilih maupun sesama penyelenggara. Kita memperlakukan sama, melayani sama. Kemudian lagi jujur adil, sudah ya? Luber jurdil, jujur adil. Nah, itu tadi adalah asas-asas yang ada di pemilu. Kemudian siapa sih sebelumnya di dalam penyelenggaraan pemilu itu ada beberapa komponen ya. Beberapa komponennya apa saja? Misalnya
ada tersedianya anggaran. Ya, yang pertama tersedianya anggaran. Yang kedua, anggaran ini harus tersedia. Kalau tidak ada anggaran, kita tidak mungkin untuk melakukan kegiatan pemilu karena ini membutuhkan anggaran yang luar biasa banyaknya. Kemudian ada regulasinya, ada aturannya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah ada penyelenggaranya. Penyelenggara, Mas. Penyelenggara. Siapa penyelenggara pemilu itu? Ya, boleh jawab, monggo. Dek Bambang. Ayo Dek Bambang, ajar kendel enggak? Penyelenggara pemilu siapa saja? Penyelenggara pemilu yaitu KPU. DPR. Panwaslu. DKKP. DKPP. Tuh Dek Bambang, tepuk tangan. Ya, jadi penyelenggara pemilu itu ada KPU. KPU ini sebagai penyelenggara teknis-teknis kepemiluan. Nah, KPU ini bersifat tetap mandiri, ya, tetap mandiri ya. Apa itu? Juga hierarki. Jadi ada di tingkat pusat dari RI sampai dengan tingkat kabupaten kota, itu yang tetap. Kemudian di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, KPU itu dibantu oleh yang namanya badan ad hoc. Badan ad hoc, kenapa dinyamakan badan ad hoc? Karena badan ad hoc ini adalah panitia pemilu yang dibentuk oleh KPU bersifat sementara, hanya ada pada waktu pelaksanaan tahapan pemilu. Ketika pelaksanaan pemilu itu selesai, maka badan ad hoc ini juga selesai masa kerjanya. Siapa saja badan ad hoc ini? Ada yang namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Itu ada di tingkat kecamatan. Ada 5 orang di situ, okay? 5 orang personel yang nanti tugasnya dibantu oleh sekretariat PPK. Dan bertempat di mana sekretariatnya? Di tiap-tiap kecamatan. Kemudian yang selanjutnya adalah PPS. PPS itu panitia pemungutan suara. Ada di tingkat desa atau kelurahan. Setiap desa itu ada 3 personil yang nanti tugas-tugasnya akan dibantu oleh sekretariat di tingkat desa. Dan juga ada petugas yang ada di KPPS, di TPS, tempat pemungutan suara. Namanya apa adik-adik? KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Itu ada di TPS. Jumlahnya ada 7 orang yang dibantu dengan 2 gastip. Gastip apa? Petugas ketertiban. Seperti itu, nggih. Kemudian di KPU juga, itu di KPU sendiri juga dibantu oleh sekretariat KPU untuk melaksanakan tugas-tugas kepemiluan. Kemudian yang kedua, penyelenggara yang kedua ini adalah Bawaslu. Bawaslu itu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu ini juga bersifat tetap mandiri dan hierarki dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten kota. Kemudian di dalam pelaksanaan pemilu juga ada badan ad hoc-nya, ya.
Di Bawaslu badan ad hoc-nya itu ada yang namanya Panwascam, ya, ada di tingkat kecamatan. Personilnya ada 3 orang, ya. Ini nanti juga dibantu oleh sekretariat. Kemudian yang di tingkat desa itu ada yang namanya pengawas desa. Ada 1 orang pengawas desa. Nah, untuk TPS ini juga ada yang namanya pengawas TPS. Tiap-tiap TPS ada 1 orang. Itu untuk Bawaslu. Kemudian yang ketiga, ini ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mempunyai tugas untuk mengawasi, ya, untuk mengawasi ataupun menindak atau apabila ada pelanggaran pemilu, ya, sebagai yang menindak kode-kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti itu. Kemudian setelah penyelenggara pemilu ini, ya, ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Sudah paham, nggih? Ingat nggih siapa penyelenggara pemilu? Sudah ingat? Nah, komponen selanjutnya adalah pemilih. Pemilu itu harus ada pemilih, ya. Pemilih ini adalah orang-orang atau masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih. Apa syarat-syarat mempunyai hak pilih? Siapa yang tahu? Ya, monggo Dek. Siapa ini? Haikal. Siapa ini? Hikal. Hikal. Ya, Hikal, monggo. Yang pertama, untuk syarat mempunyai hak pilih adalah berusia genap 17 tahun. Kemudian jika belum 17 tahun tetapi sudah menikah, maka diperbolehkan untuk memiliki hak pilih. Terima kasih Hikal, tepuk tangan. Silahkan duduk. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Hikal bahwa syarat mempunyai hak pilih itu yang pertama sudah genap berusia 17 tahun, tentunya warga negara Indonesia yang dibuktikan oleh KTP, ya, KTP elektronik. Jadi nanti adik-adik ketika sudah berusia 17 tahun segera mawon, ya, matur Bapak Ibu untuk cari KTP, ya. Siapa yang di sini nanti di 2024 itu sudah punya hak pilih atau sudah berusia 17 tahun? Tunjuk jari. Oke, banyak sekali ya. Nah, ini segera saja nanti ketika usia 17 tahun segera cari EKTP. Kalau nanti adik-adik itu sudah punya EKTP, otomatis nanti adik-adik akan masuk ke dalam yang namanya daftar pemilih tetap. Jadi pemilih itu sebelum menggunakan hak pilih itu didaftar oleh KPU, ya. Didaftar, namanya itu didaftar oleh KPU. Seperti itu. Yang sudah berusia 17 tahun, warga negara Indonesia. Dan tadi juga disampaikan oleh Hikal. Itu tidak hanya berusia 17 tahun, tetapi apabila sudah kawin atau sudah pernah kawin, itu bisa menggunakan hak pilihnya. Oke. Yang terakhir, persyaratan terakhir yaitu tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu komponen-komponennya. Selanjutnya setelah ada pemilih berarti ada apa lagi? Ada apa lagi adik-adik? Ada pesertanya, ya, ada calonnya yang akan dipilih, ya. Siapa peserta atau calon itu? Ayo, De Amalia.
yang menyalonkan diri menjadi wakil rakyat. Ya, terima kasih Di Akmalia sudah berpartisipasi. Jadi di sini peserta yang nanti akan dipilih oleh masyarakat itu berasal dari partai politik. Ya, caleg itu mencalonkan diri itu melalui partai-partai yang nanti menjadi peserta pemilu. Dan partai ini ketika akan menjadi peserta pemilu itu harus mendaftar dulu ke KPU, seperti itu nggih. Jadi saat ini KPU baru melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi bagi partai politik calon peserta pemilu. Selain itu, peserta pemilu ini nanti juga ada yang namanya pasangan calon. Pasangan calon itu biasanya ada presiden dan wakil presiden, kemudian juga ada gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Itu bisa menjadi pasangan calon yang mendaftarkan. Kemudian ada juga calon perseorangan. Calon perseorangan ini siapa? Calon perseorangan ini adalah DPD, dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini adalah peserta pemilu. Kemudian ada lagi komponen yang selanjutnya, yaitu adanya logistik yang harus terpenuhi. Logistik pemilu itu apa saja? Ada kotak suara, ada surat suara, ya, ada surat suara, ada juga biliknya, ada juga alat coblosnya. Seperti itu merupakan macam-macam logistik yang disediakan oleh KPU. Kemudian selanjutnya, komponen yang selanjutnya apa? Adanya hasil dari pemilu. Ya, setelah adik-adik atau masyarakat nyoblos ya memilih calon-calon wakil rakyat itu nanti, nah itu nanti hasil suaranya akan direka. Siapakah yang mendapat suara terbanyak? Partai A, partai B, partai C, ataukah pasangan calon A, pasangan calon B, pasangan calon C, ataukah calon perseorangan A atau B atau C, seperti itu nggih. Nah, itu nanti yang mendapatkan suara terbanyak itu nantinya akan menjadi yang terpilih, yang akan ditetapkan menjadi wakil-wakil rakyat, baik yang duduk di legislatif maupun di eksekutif. Nah, itu tadi komponen-komponennya ya, saya ulangi bahwa komponen-komponen pemilu itu ada misalnya anggaran, kemudian regulasi, adanya penyelenggara, adanya pemilih, ada peserta, ada logistik, ada hasilnya. Nah, adik-adik, di dalam adik-adik menggunakan hak pilihnya, adik-adik ini adalah generasi Gen Z, ya. Gen Z. Gen Z ternyata bacanya Gen Z. agak kemayu dikit gitu nggih. Gen Z. Nah, adik-adik ini merupakan generasi Gen Z ya. Di mana nanti apa itu masa depan bangsa itu ada di adik-adik semua, menjadi tanggung jawab adik-adik semua ya. 5 sampai 10 tahun yang akan datang itu menjadi tanggung jawab adik-adik semua ya, generasi penerus bangsa seperti itu. Nah, peran adik-adik di sini karena nanti pemilu itu kan dilaksanakan berapa? 5 tahun sekali. Terakhir dilaksanakan yang pemilu legislatif eksekutif
untuk memilih DPR, DPD, DPRD, provinsi, DPRD, kabupaten, kota, juga presiden itu terakhir dilaksanakan di tahun berapa adik-adik? Iya, 2019. Berarti kalau dilaksanakan 5 tahun kemudian dilaksanakan tahun berapa? 2024. Nah, tepatnya tanggal, iya betul, Rabu 14 Februari 2024. Nah, ini adik-adik sebagai Gen Z dan juga sebagai calon pemilih pemula, di sini adik-adik itu kami namakan calon pemilih pemula. Kenapa calon pemilih pemula? Karena adik-adik ini baru akan pertama kalinya menggunakan hak pilih. Jadi yang dinamakan pemilih pemula ini tidak hanya yang akan berusia 17 tahun atau yang berusia 17 tahun, tetapi ada satu lagi, yaitu pegawai yang TNI Polri. Karena TNI Polri di sini itu ketika bertugas itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Tetapi ketika sudah purna, sudah pensiun, baru TNI Polri ini menggunakan hak pilihnya. Nah, sebagai generasi Gen Z ini, nanti apa yang dilakukan oleh adik-adik, peran sertanya adik-adik di dalam pemilu 2024, itu yang pertama, adik-adik bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara, sebagai pemilih dulu ya, sebagai pemilih, karena sudah berusia 17 tahun. Sebagai pemilih dulu, sebagai pemilih. Bagaimana caranya? Segera cari KTP. Kemudian sebelum berangkat ke TPS, sebelumnya adik-adik harus mencari informasi terlebih dahulu. Karena Gen Z ini kan sudah pakai gadget ya, pakai HP terus di mana-mana selalu online. Bangun tidur online, mau tidur online. Nah, ini carilah informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan calon-calon peserta pemilu nanti. Siapakah kira-kira yang nanti akan dipilih? Kenali dulu partainya dari partai apa. Kemudian kenali dulu siapa nama calon yang akan dipilih, yang akan duduk di tingkat legislatif, baik itu di tingkat pusat sampai dengan kabupaten, siapa namanya. Kemudian pasangan calon juga seperti itu, kenali dulu. Kemudian visi misinya dikenali dulu, programnya apa. Nah, ini perlu adik-adik ketahui dulu sebelum datang ke TPS, sehingga nanti ketika datang ke TPS itu tidak bingung mau memilih siapa ini. Adik-adik sudah yakin dulu, dan adik-adik tidak akan tergoyahkan oleh tekanan, rayuan ya, maupun paksaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Karena apa? Satu suara ini sangat berharga sekali demi kemajuan, demi kemakmuran bangsa Indonesia 5 tahun yang akan datang. Ini karena ini juga fungsi dari tujuan dari pemilu ya, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, makanya jangan asal pilih, pilihlah sesuai dengan hati adik-adik sendiri ya, keinginan adik-adik sendiri. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah adik-adik bisa berpartisipasi ya, berpartisipasi sebagai penyelenggara. Penyelenggara kok bisa? Penyelenggara tadi sudah saya sampaikan bahwa ada penyelenggara ad hoc. Nah, di mana penyelenggara ad hoc ini di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu bahwa penyelenggara ad hoc
itu syaratnya minimal berusia 17 tahun. Jadi adik-adik yang sudah berusia 17 tahun itu juga bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara. Seperti itu, oke? Nah, selain sebagai pemilih, penyelenggara, nanti juga adik-adik bisa berperan untuk menjadi relawan demokrasi. Apa itu relawan demokrasi? Ikut membantu KPU sebagai agen-agen sosialisasi. Jadi memberikan informasi kepada masyarakat luas, minimal di keluarganya ya. Pak Bu, tanggal sekian ada pemilu, Pak Bu ayo gunakan hak pilihnya di TPS. Jangan tergiur oleh iming-iming amplop ya. Amplop ada isinya tidak? Jangan-jangan nggak ada. Ada tidak? Ya, jangan-jangan tidak ada. Nah, itu jangan sampai ya kita tergiur yang namanya money politik ya. Karena apa? Karena suara kita itu tadi sudah saya sampaikan sangat berharga sekali. Jangan mau dipertaruhkan dengan hanya selembar kertas warnanya merah, selembar uang atau selembar kertas warnanya biru, seperti itu. Kalau adik-adik bisa membagi ya 100.000, ibaratnya 100.000 dibagi 5 tahun ya, padahal setahun itu ada berapa ratus hari ya. Nah, sehari itu adik-adik cuma dihargai berapa itu, berapa rupiah, kan seperti itu. Jadi jangan sampai tergiur oleh money politik. Tetap gunakan hak pilih sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Sampaikan juga ke orang tua, ke keluarga, ke teman-teman, ke saudara, ke organisasi, seperti itu nggih. Tetap menjadi pemilih yang cerdas. Itu peran-peran tadi sebagai pemilih, sebagai penyelenggara, sebagai relawan demokrasi, dan juga adik-adik bisa sebagai masyarakat yang aktif, selalu pengen mengetahui informasi-informasi kepemiluan demokrasi yang ada di KPU. Ya, caranya bagaimana? Bisa datang ke KPU, bisa mencari di Google ya terkait dengan kepemiluan, bisa juga di medsosnya KPU. KPU itu punya medsos, ya. Medsosnya apa adik-adik yang ada di KPU? Sudah pernah mengunjungi medsosnya KPU? Berarti ini nanti wajib Kak Pascal ya. Adik-adik wajib add medsosnya KPU. Siap? Bersedia? Jadi medsos KPU itu ada IG, ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok, dan juga ada websitenya KPU. Sering-sering saja kunjungi di KPU Wonogiri, ketik saja KPU Wonogiri. Di situ banyak informasi dan juga kami sering juga membuka kuis-kuis dan juga kuis-kuis berhadiah tentunya ya, dan juga lomba-lomba untuk adik-adik generasi Gen Z ini ya, seperti itu. Kemudian peran selanjutnya ya, aktif mencari informasi terkait dengan kepemiluan. Selanjutnya adalah adik-adik bisa berpartisipasi untuk mengawal. Mengawal apa? Mengawal hasil dari pemilu ya. Nanti apabila ada calon-calon baik dari legislatif maupun eksekutif itu yang terpilih, itu silahkan dikawal terus apakah visi misinya, programnya, janji-janjinya sudah sudah diwujudkan atau belum. Apabila belum, adik-adik bisa menyampaikan aspirasi sebagai masyarakat. Itu adalah tanggung jawab masyarakat ya terhadap hasil pemilu itu.
Seperti itu, nggih. Jadi bukan sebagai tanggung jawab penyelenggara, namun ini adalah tanggung jawab sebagai masyarakat luas untuk mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin, calon-calon atau wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif maupun di eksekutif. Next mungkin di materi, Dek. Tadi ini nanti adik-adik tadi sudah sekelumit saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan pemilu yang ada di TPS ya, ada petugasnya. Jumlahnya tadi berapa? 7 ya, plus gastep. Nanti adik-adik mau nggak ini nanti untuk kita simulasikan ya, simulasikan ya, siap? Untuk simulasikan tempatnya, kemudian juga petugasnya, seperti itu, mau? Ya, karena ini nanti sedikit nanti bisa diimplementasikan di sekolahan ya. Nanti ketika pelaksanaan Pilketos itu bisa diimplementasikan di situ. Nah, mungkin itu adik-adik apabila ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, monggo untuk bisa didiskusikan bersama mumpung saya ada di sini ya. Namun sebelumnya ini saya kenalkan dulu ya untuk surat suara. Jadi adik-adik ini ada surat suara spesimen ya, jadi contohnya saja. Ini di pelaksanaan pemilu 2019. Nanti di 2024 ini untuk surat suara apakah sama dengan ini ataukah akan lebih disederhanakan? Ini masih dalam proses pembahasan di pusat, seperti itu ya. Jadi ini kami bawakan contoh untuk spesimen yang penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Ada berapa surat suara untuk 2019 kemarin? 5 surat suara. Artinya kotak suara ada berapa? Ada 5 juga. Nah, di 2024 nanti tidak jauh berbeda. Ada 5 surat suara dan kalau surat suaranya belum tentu sama, namun nanti kita menunggu aturan yang ada. Cuma untuk yang dipilih itu sama ya, ada DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan juga presiden dan wakil presiden. Bisa dibantu Mas ya. Minta tolong masih ya bantu. Nah, ini untuk surat suara DPR RI. Kemarin di sini ya, sebelah sini dulu. Ini warnanya kuning ya. Di sini ada warna kuning karena setiap lembaga itu berbeda warna ya. DPR RI warnanya kuning, kemudian di sini ada tulisan DPR RI, kemudian nanti tugas dari KPPS nomor 1, 2, dan 3 adalah mengisi di kolom sini ya. Di sini dicek dulu ada tulisan anggota DPR RI begitu. Kemudian ada daerah pemilihan. Nah, di sini itu ada daerah pemilihan. Kalau yang di RI kita masuk ke daerah pemilihan 4. Wilayah mana saja? Dapil 4 itu biasa kami sebut dapil ya, daerah pemilihan. Dapil 4 itu ada Wonogiri, Sragen, dan juga Karanganyar.
Dapil 4 untuk DPR RI. Kemudian tugas KPPS nomor 1 dan 2 membantu mengisi. Di sini ada kolom kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, kemudian TPS, kemudian nama ketua, dan nanti ketuanya itu menandatangani. Apabila adik-adik nanti di TPS menemukan surat suara yang belum ditandatangani oleh ketua KPPS, maka adik-adik bisa meminta ganti, ya, yang sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Kemudian ketika kita balik, ini adalah nanti di sini terdapat nomor, ya, nomor partai, kemudian gambar partai dan nama partai. Mungkin agak ke sini ya biar bisa dilihat, ya. Kemudian ada nomor urut nama calon legislatifnya, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada nama calonnya. Nah, mungkin bisa muter dulu Mas Iya, nggih. Terima kasih. Biar adik-adik bisa tahu, pelan-pelan saja Mas Iya. Nah adik-adik, nanti ketika buka surat suara yang hampir segede koran, hampir 1 lembar koran itu, biar tidak repot, tadi sudah saya sampaikan tips-tipsnya, ya. Kenali dulu, kemudian tahu namanya, parpolnya, nama calon yang akan dipilih, kemudian visi misi programnya, biar ketika sampai di TPS itu tidak bingung, ketika buka surat suara tidak bingung, bisa langsung nyoblos yang dipilih, nomor urutnya berapa, seperti itu. Nah, kemudian sudah belum? Selanjutnya yaitu surat suara DPRD provinsi. Untuk DPRD provinsi ini warnanya biru, ya. Warna untuk identitas lembaganya biru di sini di surat suara. Sama, pengisiannya sama seperti yang tadi. Kemudian coba dibalik, Mas Iya. Nah, ini juga sama, ya. Tercantum ada nomor partai, gambar partai, nama partai, kemudian nomor urut calon legislatifnya. Kemudian untuk DPRD provinsi di Wonogiri itu masuk dapil 6. Kalau DPR RI tadi 4, kalau DPRD provinsi itu dapil 6. Sama. Wilayahnya ada Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar. Mungkin mau dilihat, monggo Mas Iya bisa muter biar adik-adik paham. Selanjutnya yaitu surat suara untuk DPRD kabupaten atau kota. Kalau untuk kabupaten atau kota itu warnanya warna hijau. Warna hijau. Untuk pengisiannya sama. Nah, untuk dapilnya ini berbeda-beda. Di Wonogiri ada 5 dapil. Siapa yang tahu? Ada yang tahu dapilnya? Nah, belum ada yang tahu. Ya, saya kasih tahu ya dia. Kalau dapil ke-1 yang dapil 1 itu ada Kecamatan Wonogiri.
Wuryantara, kemudian Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Wuryantara, Eromoko, Manyaran. Kecamatan itu 5 kecamatan, setiap dapil ada 5 kecamatan. Yang dapil kedua itu ada Ngadirojo, Nguntaranadi, kemudian Sidoarjo, Girimarto, dan Jati Purno. Nah, ini adik-adik bisa cek ya, ketik rumahnya di mana, ini masuk dapil berapa gitu ya. Kemudian dapil 4. Oh, dapil 3 ternyata masih memperhatikan. Dapil 3 ya. Dapil 3 itu ada Poh Pelem, Bulukerto, kemudian ada Purwantoro, ada Kesmantoro, ada Slogo Bimo. Yang dapil 4 ada Batu Retno, Karangtengah, Tirtomoyo, kemudian Jatiroto dan Jati Srono. Kemudian dapil 5 itu ada Pracimantoro, ya, Paragupito, Giriwoyo, Giritontro, dan juga Batu Retno, yaitu untuk yang kemarin 2019. Nanti apakah ada perubahan di tahun 2024? Nanti baru akan menjadi kajian oleh KPU. Seperti itu nggih, untuk kami diskusikan bersama dengan beberapa pihak. Seperti itu. Tadi kembali ke surat suara sebentar. Untuk yang kabupaten ini tadi sama nggih, bisa diperlihatkan Mas ya, minta tolong. Jadi di sini nanti tertulis dapilnya itu sesuai kecamatan ya. Ngaten. Monggo Mas ya dibantu untuk bisa muter. Ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu surat suara DPD RI. Kalau DPD RI ini kita masuknya bukan 1-2 tapi langsung daerah pemilihan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Isinya di sini sama, warnanya merah ya. Kemudian di sini ada yang tercantum di sini di DPD itu ada nomor urut peserta ya, calon perseorangan. Kemudian ada fotonya. Jadi nanti di sini ada foto bapak-bapak, yang bapak-bapak ya ganteng-ganteng, yang ibu-ibu yang cantik-cantik gitu ya. Kemudian ada nama calonnya. Ini juga ada nama calonnya. Seperti itu. Bisa diperlihatkan muter, Dek. Ya. Ya. Ini bisa dilihat untuk DPD RI. Kemudian sambil lanjut nggih, dilihat yang DPD RI. Kemudian ini yang terakhir yaitu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Surat suaranya agak simpel ya, tidak lebar ya, karena pesertanya hanya ada 2 pasangan calon. Di sini ada warna abu-abu ya. Di sini tidak ada dapilnya karena untuk presiden ini berlaku sama guys, se-Indonesia sama. Jadi bisa digunakan se-Indonesia karena ini nasional ya. Untuk presiden ini kan pemimpin yang ada di negara, di bangsa Indonesia. Kemudian
Isinya apa? Isinya ada nomor urut, kemudian foto pasangan calon, kemudian ada nama calon peserta, ya. Kemudian ada gabungan partai politik. Di sini nanti ada gabungan partai politiknya, ya. Nah, monggo untuk bisa adik-adik bisa melihat. Nah, adik-adik, bagaimana cara menggunakan hak pilihnya? Cara nyoblosnya gimana? Adik-adik bisa nyoblos, ya. Dibuka dulu surat suaranya, dilihat dulu siapa yang akan dipilih, kemudian nyoblosnya adalah bisa dipilih salah satu, okay? Bisa di nomor urutnya, ya, atau bisa di namanya, nama partainya, nomor urut partainya bisa, nama partainya bisa. Kemudian nama calonnya bisa, nama nomor urut calonnya bisa, ya. Sekali coblos mawon adik-adik, ya. Sekali coblos saja. Kenapa ini kok sekali coblos saja? Karena biar nanti suara adik-adik itu datang ke TPS, nanti suaranya biar sah. Soalnya nanti kalau tidak sah atau rusak, yang dicoblos adik-adik tadi dianggap rusak atau tidak sah, itu nanti juga tidak bisa diakumulasi di dalam surat suara sah. Jadi eman-eman nanti adik itu sudah datang ke TPS tapi dianggap tidak sah, ya, karena ada aturan-aturan atau di undang-undang itu disebutkan bagaimana suara sah atau tidak sah itu, ya, seperti itu. Jadi nanti monggo adik-adik untuk bisa nyoblos sekali saja. Ketika nanti diaplikasikan di pemilos nanti atau di pilketos nanti, adik-adik juga memilih, ya, pesertanya itu siapa, dipilih dilihat dulu fotonya, mungkin ada fotonya, ada namanya, ada nomor urutnya. Nah, nanti monggo adik-adik dibuka, kemudian dilihat dulu pesertanya yang akan atau calonnya yang akan dipilih, seperti itu, dan dicoblos sekali coblos saja. Nah, itu adik-adik pengenalan untuk surat suara. Kemudian nanti kita masuk ke simulasi. Ini adik-adik bisa lihat di sini, ya, ada ketua KPPS. Tugas ketua KPPS ini apa? KPPS pertama itu memimpin rapat, ya, seluruhnya memastikan semua anggotanya itu sudah siap. Kemudian yang kedua memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara. Kemudian menandatangani surat suara yang akan digunakan seperti tadi, ya. Kemudian kalau belum ditandatangani dikembalikan, minta ganti yang sudah ditandatangani. Apabila surat suara itu rusak atau dianggap rusak atau mungkin sudah ada lubang karena pencetakan yang tidak sempurna, itu bisa diminta ganti, ya, bisa minta ganti sekali ganti. Kemudian selanjutnya memberikan surat suara kepada pemilih. Yang terakhir adalah mengarahkan pemilih untuk masuk ke bilik suara. Itu tugas dari ketua KPPS. Di situ KPPS nomor 1. Next. KPPS nomor 2 itu yang duduk di depan di jajaran sama ketua KPPS. KPPS itu membantu ketua KPPS menerima data pemilih dari KPPS nomor 5. Nomor 5 ini yang bertugas untuk menerima pemilih pada waktu datang. Kemudian mengisi nama kecamatan, kelurahan, desa, nomor TPS pada surat suara. Di sini tadi, ya. Di sini tadi. Ini tugas KPPS nomor 2 dan 3. Coba yang 3.
Nah, ini mengumpulkan data pemilih dari KPPS 2. Nah, ini tugas KPPS 2 dan 3. Yang satu tadi ketua, tadi sudah di sini. Kalau yang di surat suara ini memberikan tanda tangan, ya. Kemudian KPPS 4. Coba. KPPS 4 ini bertugas di pintu masuk, ya. KPPS 4 dan 5 itu bertugas di pintu masuk. Ini tugasnya memeriksa seluruh jari tangan pemilih, apakah sudah ada tinta atau belum. Kalau sudah ada tinta berarti pemilih itu sudah melakukan pencoblosan di TPS lain. Nah, itu juga harus diwaspadai. Kemudian yang kedua, menerima dan memeriksa KTPL dan form C pemberitahuan. Form C pemberitahuan. Jadi ketika adik-adik itu sebelum memilih H-3 itu biasanya sudah dikasih surat pemberitahuan, namanya form C pemberitahuan. Kalau di 2019 namanya form C6. Jadi adik-adik itu nyoblos di mana? Di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan seterusnya, ya. Bisa menggunakan menggunakan hak pilihnya di situ. Kemudian dikasih tahu juga di situ ada apa yang harus dibawa. Kemudian juga tentunya membawa KTP elektronik, ya. Kemudian juga diberitahukan hari, tanggal, jam untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi di TPS ini ada waktu yang diatur. Dimulai pukul 7, selesai pukul 1, seperti itu. Kemudian ini KPPS 4 ya, memeriksa seluruh itu tadi. Kemudian yang ketiga, memeriksa kesesuaian nama pemilih bersangkutan dengan nama pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih, apakah sama atau tidak, ya, dengan DPT. Next, untuk KPPS nomor 5, memeriksa seluruh jari tangan pemilih, sama ya yang dilakukan oleh KPPS nomor 4. Kemudian next, KPPS nomor 6 bertugas di depan kotak suara. Jadi membimbing pemilih untuk memasukkan surat suaranya. Misalnya, oh ini kotak suara DPR RI, ini kotak suara DPD, ini kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, dan seterusnya. Itu adalah tugas KPPS nomor 6. Kemudian nomor 7, KPPS nomor 7 ini tugasnya adalah di tempat tinta. Jadi ketika adik-adik sudah menggunakan hak pilih, sudah nyoblos di bilik suara, namanya bilik suara, ini adik-adik sebelum keluar celupkan dulu jarinya ke tinta. Itu menandakan adik-adik sudah menggunakan hak pilih. Next. Ini adik-adik bisa dilihat gambar dari TPS, ya. TPS. Nanti adik-adik ketika di TPS ini kurang lebihnya untuk penyusunan tempatnya itu seperti ini. Jadi nanti di TPS itu tidak hanya petugas dari KPU, tidak hanya KPPS dan Gasdep, namun di situ juga ada yang namanya pengawas TPS, ya. Pengawasnya ada pengawas TPS. Kemudian saksi itu dari mana? Dari parpol yang ditugaskan oleh parpol itu, ya. Itu ada juga di TPS. Kemudian ada pemantau pemilu, itu juga tugasnya memantau pelaksanaan pemilu di pelaksanaan pemungutan penghitungan suara di TPS. Itu biasanya ada di luar TPS, hanya memantau, mengamati seperti itu. Kemudian adik-adik ini juga nanti ada, mungkin ada yang sedang sakit, ya. Yang sedang sakit ini juga mempunyai hak untuk memilih, kan? Punya hak nggak? Punya hak untuk memilih yang sudah memenuhi syarat. Nah, ini bagaimana Bu untuk bisa memilih? Padahal sedang sakit,
sedang dirawat di rumah sakit seperti itu. Bagaimana menggunakan hak pilihnya? Nah, ini nanti KPU itu berkoordinasi dengan rumah sakit, ya, berkoordinasi dengan rumah sakit. Kemudian juga nanti ada petugas KPPS di TPS terdekat rumah sakit yang nanti datang ke rumah sakit untuk nanti muter ke bangsal-bangsal pasien. Seperti itu yang dilakukan di tahun 2019 dan juga di 2020. Tapi kalau di 2020 karena adanya pandemi ini kami sudah komunikasikan dengan pihak rumah sakit sehingga pasien yang sakit itu bisa menggunakan hak pilihnya dengan aman, petugasnya juga aman karena adanya pandemi COVID-19 seperti itu. Jadi ada petugas yang kami kirimkan ke rumah sakit, ya. Ada 2 petugas KPPS, kemudian juga ada saksi, kemudian juga ada panwasnya, ya. Kami bareng-bareng untuk bisa melayani pemilih yang sedang sakit. Kemudian juga ada mungkin masyarakat yang non sewu ini ada di LP, ya, ada di penjara. Itu bagaimana? Kami juga melayani. Di sana itu ada TPS khusus namanya, ya. Nanti yang menjadi petugas itu kami bekerja sama dengan lembaga LP, nanti ya lembaga yang di penjara itu petugas-petugas yang ada di penjara untuk menjadi petugas KPPS. Mungkin itu adik-adik. Oh, ini juga ada teman-teman kita yang disabilitas, ya. Yang disabilitas ini juga kami layani. Bagaimana caranya? Kami membuat TPS itu yang aksesibel. Jadi ada kita buat ada tempat untuk bisa rekan-rekan kita yang disabilitas itu bisa lewat, itu jalannya itu sudah kami tentukan bagaimana, kemudian ukuran mejanya bagaimana. Kami juga menyediakan template bagi rekan-rekan yang disabilitas untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Seperti itu, ya, template. Kemudian juga bisa dibantu juga, bisa dibantu oleh keluarganya. Itu tentunya sesuai dengan aturan yang ada, ya, dengan didampingi namanya. Itu menggunakan surat pendampingan. Jadi meminta izin dulu kepada petugas, kemudian juga ke PTPS dan juga saksi. Ini nanti kami buatkan surat pendampingan namanya untuk bisa didampingi. Itu adalah pelayanan-pelayanan yang diberikan KPU untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan hak pilih, karena KPU adalah sifatnya melayani. Mungkin itu adik-adik yang bisa kami sampaikan. Monggo untuk apabila ada pertanyaan kami buka ruang untuk diskusi. Monggo. Terima kasih, Bu. Itu tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar tentang pemilu dan lain-lain. Anak-anak, ini tiba saatnya pada sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, kita buka untuk sesi pertama. Silakan angkat tangannya bagi yang mau bertanya. Oke, satu orang, yang lainnya? Oke. Kita ke Marlita terlebih dahulu, yang lainnya sabar. Perkenalkan, nama saya Marlita Husbita dari kelas 10-11. Dari kelompok 4 saya ingin bertanya,
Bagaimana cara KPU agar remaja-remaja ini lebih aware dan lebih peduli dengan demokrasi, demokrasi atau pemilu gitu, karena remaja itu kan kemarin ada sempat proyek tentang remaja tentang demokrasi. Nah itu remaja itu rentan terkena terkena kontaminasi dari luar gitu, terus rentan golput juga. Nah itu gimana cara mengatasi agar remaja-remaja lebih aware dan lebih peduli? Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaan dari Ananda Marlita. Yang kedua, silakan diperkenalkan namanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Bima Sofisali dari kelas 10 saya mau bertanya, bagaimana peran KPU untuk meningkatkan minat remaja terhadap demokrasi? Kan akhir-akhir ini tuh remaja ini banyak banget untuk apa sih demokrasi, nggak penting banget, juga dari kitanya itu nggak melek gitu loh terhadap demokrasi. Nah itu peran KPU untuk meningkatkan minat remaja dalam demokrasi itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Ananda Bima. Yang ketiga, tadi ada yang angkat tangan yang ketiga tadi. Jadi enggak? Hah? Oh tidak. Oke, masih dalam pikiran. Baik. Baru ada 2 pertanyaan Ibu. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Monggo dipersilahkan menjawab. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Tino yang sudah memoderatori sehingga adik-adik ini bisa bertanya. Jadi tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari adik Marlita 1011 ya, dan juga adik Bima 1011 juga. Tepuk tangan. Saya rasa pertanyaannya ini hampir mirip-mirip ya, terkait dengan peran generasi Z ini atau Gen Z ini ya, biar melek pemilu atau biar melek demokrasi ini ya. Perannya apa, kemudian juga peran KPU itu seperti apa ya, biar adik-adik yang calon pemilih pemula ini bisa peduli dengan demokrasi. Nah tadi sedikit juga sudah saya sampaikan bahwa adik-adik generasi Gen Z ini ya, ini mempunyai peran yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena tanggung jawab ataupun masa depan bangsa ini ada di pundak adik-adik semuanya. Biar tidak golput ya, biar adik-adik ini mau berpartisipasi, karena benar peran dari partisipasi ya, partisipasi itu penting ya, partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih pemula ini sangat penting, karena pemilih pemula itu di tahun 2024 itu hampir 60% itu mendominasi dari pemilih yang ada di daftar pemilih. Jadi ini perannya penting sekali. Nah, apa sih yang perlu dilakukan oleh adik-adik? Ini adik-adik ini generasi Gen Z ini kan sudah pegang HP semua. Makanya adik-adik monggo untuk menggunakan HP sebaik-baiknya dengan mencari informasi terkait dengan demokrasi. Sebenarnya demokrasi dan kepemiluan ataupun politik ini tidak menakutkan ya, tapi mengasihkan. Karena apa? Tadi sudah saya sampaikan di contoh kecil ya, ketika adik-adik di rumah itu diajak diskusi oleh keluarga, itu itu sudah merupakan sebuah demokrasi, bentuk demokrasi ya. Adik-adik itu melaksanakan pemilihan ketua kelas, itu sebuah bentuk demokrasi. Dan di situ peran adik-adik jangan apatis, tapi ikutlah berperan, ikutlah memberikan pendapat, ikutlah memberikan masukan. Seperti itu.
melatih diri sendiri untuk berpendapat itu sudah merupakan wujud dari demokrasi seperti itu. Kemudian selain itu, adik-adik ketika ada informasi terkait dengan demokrasi, ayo jangan malas untuk mengikuti, tapi ikutlah membaca, ikutlah menyimak seperti itu. Kemudian juga ketika ada kesempatan bagi adik-adik untuk ikut terlibat menjadi pengurus, misalnya pengurus OSIS ataupun menjadi petugas-petugas yang ada di kelas, itu monggo silahkan ambil, jangan malu-malu. Itu kesempatan adik-adik bisa terlibat di dalam demokrasi. Ya, kalau tidak kita latih dari sekarang, itu kapan lagi kita melatih diri kita untuk berani berpendapat, berani untuk tampil seperti itu, ya adik-adik. Kemudian juga ketika tadi sudah saya sampaikan juga, peran KPU di dalam membangun peran-peran adik-adik ini untuk mau peduli demokrasi, yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Jadi kami melakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi ini tidak hanya pada waktu tahapan-tahapan pemilu, tidak hanya ketika ada pelaksanaan pemilu, namun kami juga melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih setelah atau pasca pemilu. Seperti itu, kami ada medsos yang kami gunakan. Tadi kami juga ada podcast, kami menyampaikan informasi di situ. Harapannya adik-adik ini juga mau untuk mengikuti, karena apa, zaman sekarang kan zamannya media sosial, ya. Kami mencoba untuk mengajak adik-adik itu melalui hal-hal yang disukai oleh adik-adik, karena adik-adik suka memegang HP atau genset, gadget, nah itu loh. Ya tidak ngantuk aja. Memegang gadget itu ya. Jadi kami mendekatkan diri dengan memberikan informasi melalui media-media sosial yang menarik. TikTok itu juga ada, ya. TikTok KPU juga ada seperti itu. Kemudian selain itu kami juga memberikan ruang bagi generasi pemilih pemula untuk menjadi penyelenggara, ya. Karena penyelenggara ad hoc ini tadi usia minimal berapa? 17 tahun. Nah itu bisa, ya, adik-adik itu berlatih dulu, misalnya jadi petugas KPPS nomor 7, itu kan ringan, ya, atau nomor 6, itu kan ringan. Nomor 6 itu kan cuma nunggu kotak mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke kotak. Kemudian untuk nomor 7 meminta pemilih itu untuk mencelupkan jarinya di tinta seperti itu. Nah itu adik-adik bisa berperan, ya, di situ untuk melatih berdemokrasi seperti itu. Kemudian selain itu kami juga nanti menggandeng adik-adik, ya, untuk bisa menjadi narasumber. Ini kami rencanakan menjadi narasumber untuk podcast seperti itu. Nanti ada, ya, kami mengundang perwakilan dari SMA, SMK untuk menjadi narasumber podcast, biar peduli dengan demokrasi, dengan kepemiluan. Itu beberapa langkah yang dilakukan oleh KPU seperti itu. Mungkin itu adik-adik yang bisa kami sampaikan. Sudah puas? Nah, ini kan KPU itu sudah melakukan sabda tama, ya. Jadi keliling sekolahan, sudah ada beberapa sekolahan di Wonogiri, ya. Kemarin juga di SMA 1 juga sudah, ya, ini untuk medsosnya KPU.
Dan informasi-informasi ini sudah sering kami sampaikan seperti itu. Kami ada juga nanti cafe morning, mungkin nanti bisa juga pesertanya itu dari adik-adik, itu beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU. Bisa lagi dibuka lagi biar adik-adik tahu. Oke, baik, untuk terima kasih jawabannya Ibu Agustina, untuk Ananda Marlita dan juga Ananda Viva dan juga teman-teman yang lainnya. Pada intinya sebagai generasi muda, biar kalian ikut berperan dalam demokrasi, itu adalah kepedulian kalian terhadap demokrasi itu sendiri. Kemudian kalau untuk peran KPU tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Agustina, di mana KPU sudah menyediakan sosial media, berbagai sosial media yang bisa kalian ikuti, bisa kalian cari di situ untuk mencari tahu tentang demokrasi dan pemilu ataupun KPU. Kemudian untuk latihannya kalian bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan Pilketos nantinya, atau kalau tidak menjadi bagian dari panitia kalian bisa berpartisipasi dengan menjadi pemilih yang baik. Itu sudah bagian dari partisipasi dalam demokrasi ini. Betul Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian untuk sesi yang kedua, termin yang kedua, kita buka pertanyaan lagi. Masih Ibu, oke. Siapa yang mau bertanya? Oke, cukup banyak, jadi sabar sebentar. Dimulai dari yang paling depan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bia Melandari Asis dari kelas 10-7. Di sini saya ingin bertanya, apa stereotip anak muda yang membuat kebebasannya berekspresi atau berpendapat dibatasi atau didiskriminasi? Sekian. Ulangi sekali lagi. Apa stereotip anak muda yang membuat kebebasannya berekspresi atau berpendapat dibatasi atau didiskriminasi? Apa nih Bu? Sampai direkam. Halo semua, perkenalkan nama saya Elvi Jorida Karita dari kelas 10-11. Izinkan saya bertanya Bu, seumpama saya menghadapi kejadian pada masa pemilu, saya melihat di lingkungan saya ada money politik atau memberikan uang dari salah satu simpatisan dari sebuah partai politik kepada warga, sedangkan usia saya belum genap 17 tahun atau belum wajib memilih atau berpolitik. Mohon caranya apa yang harus saya lakukan? Diam saja atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih pertanyaannya, lebih kontekstual. Yang di belakang sebentar. Yang di belakang dulu tadi mana? Tolong diacungkan tangannya. Kita berbagi dulu. Yang di sana tadi belum. Jadi kita ke sini dulu. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanum Satya Ramadhani dari kelas 10-7 kelompok 2 izin bertanya terkait DPR RI. Sebenarnya kan DPR RI itu kan melakukan survei dan surveinya itu melalui lembaga, tidak survei secara langsung. Apakah hal tersebut memengaruhi? Apakah hal tersebut menjadi problem bagi itu KPU? Apakah survei tersebut menjadi problematika bagi KPU? Terima kasih. Sama-sama. Yang ketiga dari kelompok sini. Oke. Perkenalkan, nama saya Fadil Fasul Ahmad dari kelas 10-11. Saya ingin bertanya, kan tadi ada orang disabilitas. Jika orang tangannya buntung, bagaimana cara mencoblos? Karena kan tadi ada disebutkan super jurdil, kan ada rahasia. Kan kalau disebutkan orang lain itu rahasia,
bagaimana cara mencoblos orang buntung. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus sekali dan juga kontekstual. Satu lagi deh, oke, saya pilihkan dari belakang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasmita Dewi Maharani dari kelas 10-12 dan saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya ingin berbagi sudut pandang dengan pihak KPU. Saya ingin bertanya, apa sih faktor yang membuat anak muda ini tidak melek dalam demokrasi? Karena sebelumnya mengacu dari pertanyaan Bima mengenai cara menanggapi ataupun memberikan suatu respon. Nah, saya bertanya mengenai faktornya dari sudut pandang KPU karena sebelumnya sempat membuat PPT mengenai anak muda yang berdemokrasi dan saya dan teman kelompok saya membuat faktor yang berdasarkan sudut pandang kami sebagai anak muda. Di sini saya ingin bertukar pandang dengan pihak KPU. Kira-kira apa saja faktor yang membuat anak muda ini sulit dalam berdemokrasi? Saya ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ada 5 pertanyaan. Saya rasa cukup Ibu untuk dijawab terlebih dahulu. Silahkan Ibu, dipersilahkan. Terima kasih Ibu. Luar biasa, ini adik-adik di sini sangat antusias sekali ya. Saya akan mencoba menjawab terkait dengan pertanyaan adik-adik ini. Yang pertama tadi dari adik Tiang ya. Ilham, oh ya. Biham. Namanya susah-susah sekarang. Nama anak sekarang susah sekali. Ya anak zaman Gen Z. Ini kenapa kebebasan pendapatnya anak-anak itu dibatasi seperti itu ya Dea? Sebenarnya bagi kami itu merasa sebenarnya tidak dibatasi. Kami tidak membatasi pendapat dari adik-adik. Malah kami justru dari sisi KPU kami justru mendorong kepada adik-adik generasi muda ini untuk mari mau memberanikan diri atau melatih diri untuk mau berpendapat. Kalau kami seperti itu sebenarnya tidak dibatasi. Karena apa? Kami merasa bahwa adik-adik ini mempunyai ide-ide, inovasi-inovasi untuk kemajuan bangsa dan negara dan pendapat-pendapat adik ini toh adik-adik yang generasi muda ini tentunya nanti bisa menjadi untuk kemakmuran bangsa dan negara. Jadi kami merasa tidak dibatasi. Nah itu dari sudut pandang sebagai penyelenggara ya, Dia. Mungkin adik ini dapat informasi dari mana bahwa peran dari generasi muda itu pendapatnya dibatasi, seperti itu, gitu. Mungkin bisa nanti disampaikan. Nah, kalau di kami itu justru kami mendorong monggo untuk bisa berpendapat. Salah satunya yaitu dengan menggunakan hak pilihnya seperti itu. Monggo deh. Mau menjawab? Bisa ditanggapi. Jadi Bu, saya tadi sebenarnya ingin bertanya, jadi apa stereotipnya? Stereotip dari anak muda yang membuat kebebasan berekspresi atau berpendapat dibatasi. Jadi cara pandang anak muda merasa pendapatnya dibatasi seperti itu, nggih. Kenapa gitu, nggih? Karena itu tadi tidak mau melatih dirinya, tidak mau takut untuk memberikan pendapat. Jangan-jangan pendapat saya salah, pendapat benar atau salah, monggo silahkan untuk disampaikan. Karena sekecil apapun pendapat itu, kami merasa bahwa orang-orang yang sudah
generasi kami ya, yang generasi kami itu merasa bahwa itu merupakan sebuah ide yang cemerlang untuk apa? Untuk membawa kemajuan bangsa dan negara lebih makmur lagi. Kami merasa seperti itu. Apalagi adik-adik ini adalah adik-adik yang lahir di zaman teknologi itu semakin canggih ya. Tentunya ini cara berpikirnya, pandangannya itu lebih luas lagi. Nah, makanya mari latih. Mungkin itu kalau dari sisi pandang kami, adik-adik ini belum berani untuk menyampaikan pendapatnya. Ketika di sini saja, contoh kecil ketika di sini, adik-adik disuruh tanya ya sama Bu Guru, sama Pak Guru. Hanya beberapa yang berani menunjukkan jari untuk bertanya ataupun untuk berpendapat. Nah, itu contoh kecil, ya. Paham? Ngaten ya? Makanya adik-adik monggo untuk dilatih, mau ketika setiap ada kesempatan mau menggunakan pendapatnya, mau berkontribusi sebagai misalnya ditunjuk menjadi panitia Pilketos. Oke, siap Bu, seperti itu ya. Jangan masa saya Bu, jangan Bu, saya belum bisa. Jangan seperti itu. Kenapa? Ketika adik memaksa diri adik untuk mau ikut, itu nanti adik punya pengalaman ya, pengalaman untuk berani menyampaikan pendapat, untuk terlibat sebagai panitia Pilketos seperti itu. Kita bisa berlatih kok, kita bisa. Kita yakin, kita optimis saja, kita bisa dan kita berani. Mungkin itu Dek ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya ada terkait dengan money politik. Ini di daerah Elfrida ini terjadi money politik. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan juga, saya singgung sedikit. Money politik ini juga sangat mempengaruhi ya, makanya jangan tergiur dengan iming-iming amplop yang nggak tahu isinya ya, ada isinya atau tidak tadi. Nah, ketika adik-adik menjumpai ada mungkin dari parpol ataupun tim kampanye itu memberikan money politik kepada masyarakat, itu adik-adik peran sertanya apa? Meskipun belum berusia 17 tahun. Di sini di penyelenggara pemilu tadi selain KPU ada Bawaslu. Nah, ini peran dari Bawaslu adalah mengawasi. Nah, adik-adik ketika mengetahui bisa berpartisipasi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu. Kalau adik-adik jauh dari kantor Bawaslu, ada ad hoc yang ada di tingkat kecamatan, ada Panwascam. Bisa datang ke Panwascam melaporkan kejadian tersebut. Bisa juga ke petugas pengawas desa. Itu Dek yang dilakukan adik-adik berpartisipasi. Nah, ini partisipasi juga merupakan salah satu partisipasi juga ikut mengawasi agar tidak terjadi money politik. Karena dengan money politik ini akan mencederai demokrasi yang ada di Indonesia. Seperti itu Dek. Kemudian selanjutnya terkait dengan DPR RI melakukan survei melalui lembaga. Ini maksudnya survei apa ya dia? Survei atau quick count? Hah? Oh, dua-duanya, ya. Boleh sah-sah saja dari masing-masing parpol untuk melaksanakan quick count ataupun dari pasangan calon, itu tidak masalah. KPU juga tidak menjadi problem ya, tidak menjadi problem terkait hal tersebut. Karena apa? Ketika nanti rekapitulasi yang dilakukan di tingkat TPS, penghitungan suara ataupun rekapitulasi yang ada di TPS, kemudian kita rekap juga di tingkat kecamatan, juga kita rekap di tingkat kabupaten dan seterusnya sampai dengan sampai dengan di tingkat KPU RI, ini untuk presiden dan lain sebagainya. Itu nanti hasilnya yang
diputuskan adalah yang berwenang untuk memutuskan hasilnya adalah KPU, sehingga nanti yang sah itu hasil dari KPU, hasil dari rekapitulasi perolehan suara baik bagi partai politik maupun pasangan calon. Itu yang sah itu yang ditandatangani oleh KPU. Seperti itu nggih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian selanjutnya terkait dengan disabilitas. Disabilitas non sewu yang tidak punya tangan, ngaten ya Dek ya. Terima kasih, ini juga pertanyaan yang bagus. Di regulasi juga kami diatur terkait dengan teman-teman yang disabilitas tuna daksa ya. Nah itu nanti bisa biasanya juga masih ada yang bisa itu menggunakan kaki, itu bisa ada seperti itu. Dia tidak mau didampingi siapapun, baik dari keluarga, dari teman maupun dari petugas, itu tidak mau didampingi. Namun apabila tidak bisa menggunakan, kadang-kadang juga masih bisa gini deh, pakai ini juga bisa. Tapi kalau misalnya terpaksa memang tidak bisa menggunakan semuanya, itu bisa dengan meminta pendampingan namanya. Kalau di istilah kami pendampingan, nanti yang mendampingi bisa dari pihak keluarga atau petugas yang ditunjuk oleh si pemilih itu. Nah, di situ nanti petugas ataupun keluarga yang ditunjuk oleh pemilih itu disuruh tanda tangan, itu ada formnya ya, namanya form pendampingan. Di situ nanti untuk menjaga luber jurdilnya bagaimana, seperti itu. Jadi yang ditunjuk itu mempunyai kewajiban untuk merahasiakan pilihan dari rekan kita yang disabilitas. Jadi jangan disampaikan ke siapa-siapa, yang tahu hanya yang membantu itu, seperti itu. Dan juga nanti ketika ada pendampingan itu juga ada pengawasannya baik dari saksi sebagai wakil dari parpol dan juga dari Panwas TPS. Mungkin itu Dek. Terima kasih. Kemudian satu lagi yang terakhir, yaitu apa faktor yang membuat anak muda sulit untuk berdemokrasi dan tidak melek demokrasi dari sudut pandang KPU, seperti itu nggih. Kalau kami melihat memang kami sudah berupaya, KPU sudah berupaya menyampaikan informasi-informasi terkait dengan demokrasi dan kepemiluan. Namun lagi-lagi itu kembali ke kepedulian adik-adik untuk menyimak dari informasi-informasi yang kami sampaikan. Jadi kepedulian adik-adik itu yang belum terbangun kalau sisi pandang kami, karena ketika adik-adik kami tampilkan media sosial ini di sini, adakah yang sudah add medsosnya KPU yang sudah kami tampilkan? Tunjuk jari. Sudah belum? Sudah tag? Sudah? Ya, sudah. Twitter sudah? Oke. Dari sekian di sini itu baru satu. Dek siapa ini? Dek Dendra. Ya, tepuk tangan untuk Dek Dendra. Nah, itu sebenarnya juga itu kenapa pemilih pemula itu belum begitu peduli dengan demokrasi. Mungkin saya pengen dengar juga dari adik-adik, dari adik siapa tadi, dari sudut pandang jenengan apa? Sebagai anak Gen Z, nanti bisa kami catat dan kami buatkan strategi sehingga adik-adik ini lebih peduli lagi dengan demokrasi dan kepemiluan. Monggo.
Kalau dari sudut pandang saya dan kelompok saya sendiri, kemarin saat membahas kami sempat memasukkan faktor di mana anak muda sudah tidak percaya lagi dengan kinerja pemerintah. Di situ kami memasukkan hal tersebut karena sepertinya memang banyak faktor tersebut dalam kepedulian masyarakat dalam berdemokrasi. Karena kemungkinan besar anak muda beberapa berpikir bahwa percuma saya berdemokrasi apabila demokrasi saya ini tidak dijalankan oleh partai yang saya pilih, seperti itu. Jadi salah satu faktor yang kami masukkan dari faktor mengapa anak muda ini tidak melek oleh kelompok kami adalah faktor anak muda tidak percaya lagi dengan kinerja pemerintah, seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Hasmita, terima kasih luar biasa. Itu memang kalau di yang kami baca memang seperti itu. Nah, adik-adik di pemilih pemula ini, calon pemilih pemula, mungkin generasi Gen Z ini mungkin tidak percaya ya dengan pemimpin-pemimpin yang mungkin belum memaksimalkan visi misi dan programnya. Nah, tugas adik-adik apa? Tadi sudah saya sampaikan, sebagai masyarakat, sebagai tadi yang sudah memilih wakil-wakil kita yang duduk di legislatif maupun eksekutif, maka tugasnya adalah mengawal. Ketika visi misi, program dan janji-janji dari pimpinan-pimpinan kita yang ada di legislatif maupun di eksekutif belum dijalankan atau belum maksimal, dirasa belum maksimal, maka salurkan aspirasinya. Bagaimana cara menyalurkan? Ada perwakilan dewan yang ada di DPR kabupaten. Bisa adik-adik menyalurkan seperti itu, atau juga adik-adik berperan aktif di organisasi. Dari situ adik-adik juga bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi itu. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Itu adalah tugas dan kewajiban kita semua sebagai warga negara. Kita tetap harus mengawal dari hasil-hasil pemilu yang sudah ditetapkan dan menjadi pemimpin-pemimpin yang mewakili rakyat baik di legislatif maupun di eksekutif. Mungkin itu Dek, sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Mungkin kami akan sedikit simulasi nanti Bu, karena masih kurang lebih 15 menit ya. Nanti kami melaksanakan simulasi untuk penyusunan TPS. Mungkin itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aplaus untuk kita semua. Sebelumnya kami pengen adik-adik yel-yel. Pemilih berdaulat, negara kuat. Nyoblos, yes, seperti itu ya. Pemilih berdaulat, negara kuat. Nyoblos, yes. Yuk kita coba. 1, 2, 3. Yes, tangannya sambil gini ya. Nyoblos, yes. Yang semangat. Pemilih berdaulat, negara kuat. Nyoblos, yes. 1, 2, 3. Pemilih berdaulat, negara kuat. Nyoblos, yes. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya nanti dari kakak-kakak, Kak Pascal, Kak Raditya, Kak Jupri nanti bisa menyampaikan sedikit simulasi terkait dengan TPS seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun Ibu. Terima kasih Ibu Agustina untuk pemaparan dan jawaban dari pertanyaan dari anak-anak yang sungguh sangat luar biasa. Sambil menunggu kakak-kakak mempersiapkan peralatan overall dari semua pertanyaan kalian, jawabannya adalah bahwa kalian sebagai generasi muda itu harus melek demokrasi, gitu ya Ibu ya. Jadi harus melek demokrasi untuk menghadapi atau menjawab pertanyaan bagaimana kalian bisa
bisa menjadi seorang yang bijak itu kalian harus tahu. Jadi harus cerdas untuk bisa meluruskan sesuatu yang salah. Jadi belajar dan terus belajar dari semuanya, baik itu juga di demokrasi. Terima kasih Bu. Mari kita perhatikan simulasi bagaimana pemilihan untuk praktek besok ini bisa kita ambil juga untuk pelaksanaan simulasi proyek kita besok. Terima kasih, dipersilakan untuk kakak-kakak bersimulasi.